Selama ini hampir semua konten keuangan ngasih cara nabung, cara invest, cara budgeting yang bener. Emang itu semua penting, ternyata ada hal yang hampir nggak pernah dibahas. Kenapa? Kenapa kok kamu mau kaya? Jawabannya kayaknya gampang ya, financial freedom, gak ada utang, bisa beli apa aja yang aku mau. Ternyata menurutku itu bukan jawaban yang bener. Itu jawaban yang kedengarannya bener. Dan jawaban yang beneran ternyata itu jauh lebih spesifik dari itu. Dan udah ada di dalam kamu jauh sebelum kamu nonton video ini. Pertama, kamu bakal tahu persis apa yang beneran kamu kejar. Bukan angka, bukan label. Sesuatu yang jauh lebih kuat dari target finansial manapun yang pernah kamu tulis. Sebelum kamu nyoba ngejar apapun itu, kamu perlu tahu dulu alasannya kenapa ngejar. Kalau nggak tahu jawabannya, bisa aja kamu ngelakuin semuanya ini bener, tapi rasanya itu kayak nggak kemana-mana. Bayangin kayak gini, akhir bulan gaji masuk, terus ngitung-ngitung, bayar ini dulu, apa itu dulu. Bukan karena uangnya itu nggak cukup, tapi karena urutannya itu nggak boleh salah. Kaya bukan soal punya sisa uang lebih banyak, tapi soal nggak perlu sampai mikir-mikir itu tadi. Masalahnya adalah, kalau aku cerita tujuan finansialku ke bocil umur 5 tahun, jawabannya kayak, aku mau punya uang 5 miliar di reksadana biar bisa slow living, berkebun di Jogja, nggak pakai kerja. Terus, balasannya pasti kayak, terus ngapain? Itu rasanya yang lebih susah buat dijawab, bukan karena nggak tahu, tapi karena jawabannya itu bukan angka. Jawabannya itu soto ayam. Coba bayangin kamu di warung, terus kamu bilang ke yang jual, pokoknya yang enak mas. Yang jual pasti bingung. Akhirnya kamu juga nggak bakal puas sama apa aja yang dibuatin. Ternyata yang beneran kita mau itu spesifik. Soto ayam, nambah ikan. Ikan ini bukan ikan ya, ikan ayam, nambah lauknya. Nambah telur, kerupuknya 2. Dan ini bukan soal sotonya, tapi ini persis sama kayak tujuan finansial yang aku punya. Kaya itu kata-kata yang kebesaran buat ngegambarin suatu keinginan yang cuma aku aja yang bakal ngerti. Akhirnya, yang dikejar bukan yang beneran dimau, tapi yang paling gampang buat dijelasin ke orang pas ditanya. Lucunya, kayak hampir semua orang itu ngelakuin hal itu tadi. Terus jawaban yang beneran itu kayak gimana? Jadi chill bocil, kalau aku udah punya uang 5 miliar di reksadana, kamu mau makan sempol sampai tua, ntar aku beliin. Kamu mau buka bareng full 30 hari sama papa, mama, mbah-mbahmu, diajak sekalian, aku yang bayarin. Kalau jawabannya kayak gitu, bocilnya langsung ngerti. Dan ternyata itu tujuan yang beneran. Bukan di angkanya, bukan di reksadananya juga, bukan di slow livingnya, tapi ngidupin momen-momen kayak gitu. Dan rasanya kayak gak bakal inget sama angkanya atau nominalnya, tapi yang dirasain waktu bocil itu seneng pas dibeliin sempol, rasa ngelihat mbahmu ketawa bareng pas makan. Kalau aku, itu saya yang bakal aku inget. Sekarang kamu udah tahu 2 hal. Pertama, sesi mikir-mikir pas akhir bulan itu bukan karena kurang disiplin, tapi mungkin belum ada aja tujuan yang beneran narik kamu keluar dari situ. Dan tujuan benerannya bukan angka miliaran yang gampang dijelasin ke orang, tapi jawaban yang bisa bikin bocil itu aja ngerti. Tapi ada satu hal yang belum aku bahas, kemana arahnya udah tahu momen itu tadi, tapi kamu harus tahu juga kalau ada jarak antara kamu sama tujuannya. Dan penting banget tahu seberapa jauh dari tujuan tadi. Ini yang aku rasain, udah mantau pemasukan, udah nyatet pengeluaran satu-satu. Masalahnya, ini cuma ngasih tahu uangku kemana. Bukan ini aku beneran lagi jalan ke sana apa enggak. Ternyata ada sesuatu dalam keuangan yang jauh lebih penting buat disadarin, yang nggak muncul di catatan mana aja. Dan kalau kamu nggak tahu ini, apapun yang kamu lakuin tetap nggak bakal sampai ke tujuan itu tadi. Tonton video ini biar kamu tahu apa sesuatu itu tadi.